Oke, saya berasa umur 17 ini. Berdiri di hadapan para siswa. Ini rata-rata kelas berapa ya? Wah, kelas 12. Berarti tahun ini mau masuk perguruan tingginya. Oke, kalau gitu yang jawab salam saya mudah-mudahan langsung lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nyanyi? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk nggak? Nggak ya? Oke. Kita mau senam germas dulu nggak? Senam germas, ya udah nanti deh kalau udah ini ya. Soalnya nanti makan waktunya agak lama. Nanti setelah presentasi mudah-mudahan sempet. Oke. Baik, saya Zilhadia, Profesor Dr. Apoteker Zilhadia, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, akan memperkenalkan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada calon mahasiswa semua yang hadir di sini. Tadi lihat nggak video profile video Fakultas Ilmu Kesehatan? Ada tayang nggak? Ada pagi-pagi. Ada sayanya nggak di situ ya? Lupa. Lupa, yaudah nanti kalau sempat juga kita tayangkan lagi. Oke, next. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan ini adalah salah satu fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berdirinya itu awalnya adalah fakultas, judulnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tahun 2004. Tahun berapa? 2004. Terus berarti awal IAIN, tadinya kan UIN ini namanya IAIN. Ya, kenal nggak IAIN dulu? Ya, ada yang kenal, ada yang enggak kayaknya. Nah, terus jadi UIN, jadi Universitas Islam Negeri. Tadinya adalah fakultas-fakultas agama. Terus tahun 2002-2023 jadi UIN, Universitas Islam Negeri. Kenapa kok jadi namanya jadi Universitas Islam Negeri? Karena setelah itu ada namanya Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi dan seterusnya. Jadi setelah menjadi UIN maka kemudian adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, visinya adalah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional dengan keunggulan dalam integrasi ilmu kesehatan dan Islam. Jadi maksudnya kenapa kok visinya dibacain Bu, yang lain tadi di skip aja gitu ya. Karena di Fakultas Ilmu Kesehatan ini nanti ada prodinya itu adalah prodi kesehatan. Prodi kesehatan. Prodi kesehatan itu umumnya adanya di universitas di bawah dikti tadinya. Tapi kemudian sekarang ada lagi di bawah universitas di bawah Kemenak, yaitu di UIN. Lalu apa bedanya dengan universitas yang ada di bawah dikti? Apa tuh universitas di bawah dikti, tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak universitas di bawah dikti? Di bawah Kemendikbud? UI mana tuh? Yang jawab mana? UI. Mana yang jawab? Kok nggak mau ngacu? Saya mau ngasih uang loh. Nggak ada yang ngaku nih, bener. Rugi, udah jawab bener, nggak mau dapat uang, ya udah di close nih. Oh panitia, panitia nggak sah ya. Jadi maksudnya universitas itu ada nanti yang di bawah dikti Kementerian Pendidikan, yang adik-adik mungkin kalau dari SMA kan ada di bawah Kementerian Pendidikan tuh. Ada juga yang di bawah Kementerian Agama kalau pesantren kan, madrasah aliyah kan. Nah, jadi itu karena nanti di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta cirinya, pembedanya adalah kita mengintegrasikan
ilmu kesehatan dengan Islam. Emang Islam bicara tentang kesehatan gak sih? Bicara kesehatan dong, ya. Jadi itu khasnya, bedanya. Kita nanti dengan misalnya, nanti ada farmasi UI dengan farmasi kita bedanya apa? Keperawatan UI dengan keperawatan kita bedanya apa? Kesehatan masyarakat UI dengan kesehatan masyarakat kita bedanya apa? Gitu, kira-kira. Next. Next. Ini tidak usah. Ini sebenarnya lokasinya UIN Jakarta di mana? Sebenarnya ini mungkin tinggalnya dekat-dekat sini semua ya? Oh, ada yang jauh ya? Oh, ada yang jauh. Intinya tadi kalau dekan Fakultas Saintek dan Fakultas Ilmu Tarbiyah bilang kita itu nanti student mobility ada ke negara-negara lain. Kita tuh dekat dari bandara, jadi nggak usah khawatir. Ya, itu maksudnya map ini. Next. Nah, ini apa ya namanya ya? Pengurus ya. Namanya dekannya, wakil dekannya ada 3. Ya, ini dekannya, kemudian wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum, misalnya nanti bayar uang kuliah, nanti dimanapun kuliahnya biasanya begitu. Terus wakil dekan bidang kemahasiswaan. Nah, karena tadi ada 3 prodi S1, jadi saya farmasi, wakil dekan 1 farmasi, wakil dekan 2 kesehatan masyarakat, wakil dekan 3 itu dia nurse, perawat. Ya, next. Nah, ada 5 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Tadi kalau FITK, Tarbiyah itu ada 18, ya. Kalau di Saintek tadi ada berapa? Ada 8? Ada 9 tadi ya? Hah? 8? Oh, nyimak berarti. Nah, kalau kita ada 5. Fakultas Ilmu Kesehatan ada 5. Tadi ada kesehatan masyarakat, ada farmasi, ada keperawatan, 3. Nah, ada profesi. Bedanya apa profesi dengan yang tadi 3 ini? Bedanya apa ya? Dapat cash 50.000. Ya, karena saya nggak bawa tumbler. Cash 50.000 ya, siapa namanya? Arjuna. Oh, salah. Oh, Arjuna itu itunya ya. Kirain tadi Arjuna mencari cinta. Siapa namanya? Irfan. Oh ya, Irfan. Nanti ya, selesai ya 50.000 saya ngutang ya. Tapi langsung dibayar. Ngutangnya nggak lama-lama. Nah, terus betul jawabannya. Jadi kalau yang S1 itu adik-adik nih bisa langsung masuk ke S1-nya. Tapi profesi nggak boleh, belum. Nanti setelah selesai S1 jadi sarjana farmasi, jadi sarjana kesehatan masyarakat, jadi sarjana keperawatan, namanya kalau adik-adik pernah lihat tuh namanya SKEP, sarjana keperawatan, SFAM, sarjana farmasi, SKM, sarjana kesehatan masyarakat. Nah, habis itu baru lanjut profesinya 1 tahun, baru dapat gelar profesi, baru dapat namanya apoteker, baru dapat namanya di depannya ada NS kalau keperawatan tuh nurse. Gitu. Jadi kalau sekarang baru 3 itu yang bisa dimasuki, yang bisa di-apply nantinya kalau mau masuk ke UTBK, ya. Kemudian next. Nah, ini kerjasama kita dengan luar negeri, saya paparkan yang luar negeri saja, karena kalau yang dalam negeri, kita pasti kerjasama namanya Fakultas Ilmu Kesehatan, kerjasama dengan Rumah Sakit Fatmawati tempat praktek mahasiswa, kerjasama dengan Rumah Sakit Gatot Subroto, kerjasama dengan Rumah Sakit Haji, RSUD Tangsel, RSUD Cengkareng, RSUD Tangerang, ya banyak kita bekerjasama dengan rumah sakit, juga puskesmas, kita kerjasama dengan dinas kesehatan, pokoknya dunia kesehatan kita kerjasama kalau untuk dalam negeri. Untuk luar negeri ini
Universitas Malaya, Malaysia ya, dia itu adalah universitas dengan ranking di bawah 100 dunia ya. Kemudian Tohoku juga, Tohoku itu ranking 76, UM itu ranking 70 ya. Kemudian Australia, Thailand, Turki, Malaysia ya, Jepang. Jadi ini nanti kalau nanti masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan, terus mau melakukan penelitian, mau melakukan studi banding dan sebagainya macamnya, bisa ke universitas-universitas ini. Next. Next. Nah, ini belum. Preview slide. Nah, apa sih keunggulannya di Fakultas Ilmu Kesehatan itu? Fakultas Ilmu Kesehatan itu pertama rasionya. Timernya mana ya? Berapa menit lagi? Oh, masih lama. 10 menit lagi. Keunggulannya adalah pertama, sangat kompetitif. Kalau adik-adik baca di web, silakan dicari UIN 10 peminat terbanyak di UIN Jakarta, prodinya apa saja. 3 prodi Fakultas Ilmu Kesehatan itu selalu masuk 10 besar. Nomor 1 biasalah ya, yang siapa, apa kira-kira nomor 1? Kedokteran. Nomor 2 psikologi, kadang-kadang psikologi setelah farmasi, kadang-kadang psikologi duluan. Terus farmasi, kemudian ke kesehatan masyarakat masuk, kemudian keperawatan masuk, kemudian biasanya tadi pertambangan, teknik pertambangan masuk. Nanti adik-adik browsing aja sendiri, ya. Itu pertama, sangat kompetitif, sangat kompetitif. Yang kedua, kami punya dosen yang kalau di perguruan tinggi itu adik-adik dosennya itu minimal apa? Level ininya pendidikannya S2. Karena jawabnya barengan, jadi belum ada tuh keluar 50.000 berikutnya. Jadi minimal S2. Nah, kami di Fakultas Ilmu Kesehatan sudah 58%, 54 ini sekarang sudah 58. Ada yang sudah balik gitu ya, mohon maaf diupdate. 58% itu sudah S3. Sementara di nasional yang doktor itu baru 20%. Jadi dosennya capaiannya jauh di atas standar nasional yang masih 20%. Ya, di dikti itu Pak Nadim itu menyampaikan tahun 2024 doktor di Indonesia jumlahnya adalah 20%. Kata Pak Nadim. Siapa tuh Pak Nadim? Pak Menteri. Nah, kami di Fakultas Ilmu Kesehatan sudah 54, katakanlah angka ini, oke kita pakai 54,8. Jadi jauh ya, di atas rata-rata nasional. Karena memang sudah banyak yang doktor di kita. Next. Nah, ini akreditasinya. Ini ada unggul. Ini akreditasi lama ya. Ini ada udah unggul itu adalah public health, kemudian yang A sedang proses akreditasi tahun ini, mudah-mudahan unggul juga adalah nurse dan nursing science. Oke, jadi semuanya terakreditasi. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi nanti yang minat penelitian boleh, yang minat pengabdian masyarakat boleh ya. Yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada era COVID, Fakultas Ilmu Kesehatan termasuk salah satu garda terdepan untuk proses vaksinasi di daerah Tangerang dan DKI. Next. Nah, ini kegiatan student mobility ya. Tadi juga semua fakultas tuh punya kegiatan student mobility, kita juga punya student mobility. Ini beberapa saja yang saya sampaikan. Yang sebelah apa ya? Kiri. Yang sebelah kiri itu adalah mahasiswa farmasi yang ikut MOSMA ya, yang ikut program student mobility ke Amerika. Ya, namanya Jasmine, 6 bulan di sana dibiayai oleh negara. 6 bulannya tiketnya, biaya hidupnya semuanya. Yang sebelah
Ini adalah mahasiswa yang ikut program student mobility ke Malaysia, ya, School of Pharmacy-nya Management and Science University. Bisa diklik, Mas, ini linknya? Hah? Nggak bisa? Bisa kali? Maksa ya? Maksa ya? Benar nggak bisa? Bisa loh. SMA-nya dari mana? Al-Mukhlisin ya di mana? Oh, Ciseeng. Oh iya, saya tahu. Ingat, saya ingat. Mana lagi yang Al-Mukhlisin? Oh, banyak. Yang pramuka dari mana? Oh, Triguna, dekat. Ya. Bisa nggak? Wait moment. Ini kakak kelas. Ini mahasiswa yang mereka happy banget di sana. Itu cuman 1 bulan ya, karena rame-rame jadi senang ya. Kalau ini kelihatan karena sendiri udah gitu jauh gitu ke Amerika sana, kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Nah, soundnya Ayah nggak bisa. Bisa kali ya. Karena dia menjelaskan in English, jadi ada translate-nya gitu. Bisa kali, jangan awas kalau nggak bisa. Ini singkat kok. Bisa, tenang. Ya, iyalah. Ini pamer sekaligus. Pamer kepiawaian orang apa tadi, TI ya? Hah? SI. Oh, salah. Tadi barusan dikoreksi sama Pak Dekan ya. SI. Ini slide-nya tinggal 2 kok. Tinggal 2 slide. Setelah ini. Harusnya tadi dipesenin dulu ya, link ini nanti tolong dibuka gitu ya. Biasanya bukannya bisa ya kalau langsung diklik-klik gitu. Nggak bisa. Oh oke, nggak apa-apa. Ini sebentar kok, 5 menit lagi. Oh iya. Ada lagunya itu ya, 5 menit lagi, apa tuh lagunya? Oh iya, Mas Topan tuh yang nyanyi tuh. Ayo Mas. Ibu mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab. Oke, dulu sambil menunggu. Ya, ya, sambil menunggu. Good idea. Harusnya dari tadi. Iya. Wah, ada banyak nih. Okay. Ya, kita ambil biar rata ya. 1, 2 duluan. Wah. Ini yang mana ya? Aduh, pusing saya bener. Yang itu deh, yang belakang ya, maaf ya. 3, 4, 5. Oke. 5 pertanyaan. Silakan. Ini tadi yang mana tadi? Ya, silakan. Silakan. Disabotase nih saya nih. Ya. Tes. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mugi Salsabil dari SMA Triguna Utama. Kebetulan
Untuk tahun ini saya masuk jurusan farmasi. Dan di sini saya mau nanya tentang gimana sih prospek kerja untuk farmasi di tahun ini atau tahun-tahun ke depannya. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Ya, good. 1, 2, ya. Prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya mohon maaf, aku mau nyebutin salah satu cabang UIN ya. UIN itu kan diambangi dengan ilmu agamanya seperti bahasa Arab, hafalan hadis atau yang lainnya. Yeah. Nah, kalau calon mahasiswa atau mahasiswi mengambil keperawatan atau ilmu kesehatan lainnya, apakah matkul di UIN ini akan menjerumus ke fakultas kesehatan ini atau lebih ke agamanya lagi ataupun dicampur? Nah, pertanyaan ini pernah saya tanya juga di UIN Malang dan mereka menjawab 50% agamanya dan 50% pendidikannya. Jadi mereka mengatakan bahwa pembelajarannya seimbang. Apakah di UIN Jakarta ini sama seperti mereka ataupun berbeda? Terima kasih. Ya, 2, 1 lagi, makasih ya. Kok nggak diberi aplaus sih, temennya habis nanya. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Gladindra Adwa dari SMA Al Mulisin. Jadi aku sering dengar Bu dari orang-orang kalau misalnya kita ngambil ilmu keperawatan itu nanti lulusnya bakal jadi perawat sampai tua. Oh ya. Nah kira-kira apa pernyataan itu tuh benar atau salah Bu? Kalau salah, kira-kira prospek kerja apa sih selain menjadi perawat? Oke, 3 dulu ya. Saya takutnya lupa. Ya, takutnya lupa. Oke, yang pertama tadi siapa namanya? Muni Salsabil. Tadi apa ya? Ya, jadi pertama dari farmasi itu prospek kerjanya masih sangat-sangat luas. Masih sangat-sangat luas. Di daerah kalau di pusat sih banyak ya, kalau di kota-kota banyak. Apoteker tuh banyak, tapi kalau di daerah itu masih sangat membutuhkan. Sama halnya beberapa profesi kesehatan lainnya. Jadi selain di kesehatan ya, sebenarnya farmasi juga punya prospek yang luas di industri obat ya, di pemerintahan, di Badan POM, kemudian di dinas kesehatan ya. Jadi prospeknya masih sangat luas ya. Kemudian yang kedua, apakah berapa persen belajarnya agamanya? Berapa persen belajar agamanya? Kalau di kita itu nanti ada kurikulum yang pasti kompetensinya. Kompetensinya tadi kan dicontohkan misalnya keperawatan. Maka kemudian keluar dari keperawatan, lulus dari S1 keperawatan dan lanjut profesi, maka kompetensinya adalah seorang perawat. Ya, kompetensinya, kemampuannya, keahliannya, profesinya adalah perawat. Lalu kemudian Islamnya di mana Bu? Di semester 1 ada mata kuliah studi Islam. Ada kalau di universitas yang di bawah dikti tadi tidak ada. Studi Islam ada deng, yang nggak ada bahasa Arab. Nah, di kita ada bahasa Arab. Kemudian ada Islam dan ilmu pengetahuan, Islam dan ilmu kesehatan. Itu ada di semester 1 basic-basic. Terus ada juga kita yang khas itu adalah Islam dan keperawatan itu misalnya keperawatan khusus misalnya memandikan jenazah, kemudian memperlakukan orang sakit dengan cara Islami, misalnya kalau lagi dirawat, kalau baik-baik, terus kalau misalnya orang sakaratul maut, kemudian dituntun dengan kalimat syahadah, kalimat thayyibah dan seterusnya. Nah, kemudian kalau merawat orang sakit jangan ibu nih ya sakit mulu, kapan sembuhnya ini gitu, bolak-balik rumah sakit misalnya ya. Nah, jadi itu Bu, mari kita berdoa dan seterusnya itu diajarkan. Jadi kompetensinya adalah kompetensi perawat, tapi bagaimana menjadi seorang perawat muslim atau perawat muslimah. Begitu juga dengan apoteker, bagaimana menjadi apoteker muslim gitu. Ada beberapa, tapi tidak 50%, 50%. Kalau 50% mah nggak kekejar nanti kompetensinya. Ya, jadi di semua mata kuliah itu ilmunya keperawatan, tapi tetap dibahas aspek-aspek keislamannya di situ. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau jadi perawat, apakah kita mau jadi perawat seumur hidup sampai tua? Life is choice, ya kan? Pilihan aja gitu. Pilih mau jadi perawat
pun jadi perawat pun tidak harus jadi perawat di rumah sakit. Bisa home care, bisa jadi dosen. Ya, kayak dosen-dosen keperawatan kita kan perawat semua itu. Kemudian bisa di dinas kesehatan. Ya, bisa jadi kepala instalasi farmasi, ya instalasi instalasi ruangan dan seterusnya. Banyak ya. Jadi mau jadi perawat nggak sampai tua, ya itu kan pilihan kita. Ada orang yang memang passionnya tuh senang banget mengabdi sampai pensiun, dia mengabdi jadi perawat. Ya silakan, gitu ya. Oke, udah bisa belum? Ya, oke, satu lagi dari sini tadi siapa? Nah, dua lagi ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Tania dari SMA Triguna. Izin bertanya, untuk jurusan farmasi ini jika setelah lulus S1 apakah bisa langsung kerja atau lanjut ke profesi dulu gitu? Terima kasih. Ya. Ibu. Ya, satu lagi. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya. Nama saya Adam Yusuf Dominik Camaco, asal dari Pondok Pesantren Darussunnah. Terkait jurusan farmasi, ilmu apa saja yang bakal kita pelajari di ilmu farmasi, dan apakah di ilmu farmasi itu kita bakal ngeracik obat apa menghafal obat-obatan gitu? Atau apa? Menghafal obat-obatan. Oh, menghafal obat-obatan. Oke. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya sebenarnya sih hampir nyambung ya. Nah, kalau misalnya dia mau selesai di S1 saja, itu boleh. Nah, tapi nanti namanya tenaga teknis kefarmasian. Di rumah sakit misalnya, dia tidak boleh menjadi kepala instalasi farmasi. Kemudian dia kalau di industri dia tidak bisa menjadi manajer quality control, manajer produksi, itu tidak bisa. Itu harus seorang apoteker. Ya, tapi tenaga teknis kefarmasian. Jadi maksudnya memang beda dengan SMF, tapi dia levelnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ngambil profesi, maka kemudian tadi ya menurut undang-undang nanti dia punya namanya surat tanda registrasi apoteker yang membolehkan untuk praktek. Boleh praktek di apotik, boleh menjelaskan obat kepada pasien, kalau boleh melakukan swamedikasi, ya menurut undang-undang negara kita boleh menyimpan obat narkotik, psikotropik, ya. Kalau misalnya dari S1 saja itu tidak boleh melakukan penyimpanan obat narkotik, psikotropik. Tapi kalau udah ambil profesi, boleh nih megang kunci karena disumpah. Kalau S1 saja nggak disumpah. Ya, kalau profesi apoteker baru disumpah, lalu kemudian sumpahnya apa? Tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menyalahgunakan obat. Kalau ada misalnya di apotiknya yang megang kunci narkotika dan psikotropika adalah apoteker yang berizin. Gitu kira-kira bedanya ya. Banyak sih beda yang lainnya, mungkin nanti bisa di browsing sendiri. Terus yang dipelajari apa? Apakah kita membuat obat atau menghafal obat? Menghafal obat sih tidak. Ya, obat-obat nggak perlu dihafal. Membuat obat ya, cara membuat emulsi, cara membuat tablet, kapsul. Ada kapsul itu yang harus lepas di nggak boleh obatnya itu dilepaskan di lambung, harus ada yang di usus, ada yang obat itu dilepaskan namanya lepas lambat dan seterusnya. Jadi menarik ya mempelajari bentuk sediaan farmasi, ada yang emulsi, ada juga obat yang dimasukkan lewat anus. Ya kan? Ada obat yang ditaruh di bawah lidah dan seterusnya, itu semuanya dipelajari dalam ilmu farmasi. Stop. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ada yang Allah takdirkan untuk mampir maksudnya nyangkut di Fakultas Ilmu Kesehatan. Banyak maaf dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.